Peristiwa kebebasan dari perbudakan adalah sesuatu yang sangat membahagiakan dan menyenangkan. Demikianlah pengalaman bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan. Oke, bersama saya Pendeta Manik dalam program Firman hari ini akan berbicara tentang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Selamat mendengarkan. Saudara, salah satu peristiwa yang amat penting di Perjanjian Lama disebut Keluaran, yaitu peristiwa di mana Allah menunjukkan jalan keluar dari perbudakan kepada orang Yahudi kuno. Allah itu amat marah dengan perbudakan dan Ia ingin memimpin umatnya pada kebebasan. Ia terlihat dalam situasi Perjanjian Lama di mana bangsa Israel terjebak dalam perbudakan kekaisaran Mesir kuno. Anda akan memperhatikan bahwa saya sedang membuat perbedaan. Saya tidak sedang membicarakan mengenai Israel modern dan Mesir modern. Saya sedang membicarakan mengenai pemerintahan kuno. Para pemimpinnya amat berbeda, orangnya juga sepenuhnya berbeda. Seiring waktu, berbagai bagian bumi yang berbeda telah melihat berbagai pemimpin yang berbeda dan negara-negara yang berbeda muncul, dan itu telah terjadi di semua bagian dunia. Nah, dalam contoh khusus ini, setelah Yusuf membawa keluarganya datang ke Mesir, orang Israel menetap di sana. Di Mesir, orang Israel berkembang biak dan bertumbuh sangat pesat. Lalu Mesir kuno memperbudak dan menindas mereka. Setelah ratusan tahun, Tuhan memutuskan bahwa Ia ingin membebaskan mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir. Itulah bagian yang paling menarik dan paling visual yang kita ketahui dari Keluaran. Nah, saudara, ada frasa yang menarik yang digunakan di Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18, dan itu berkaitan dengan jenis pembebasan atau keluaran yang lain dari Mesir. Dalam contoh ini merupakan sebuah rekreasi atau contoh lain mengenai Allah memimpin anaknya keluar dari Mesir. Bangsa Israel kuno disebut sebagai anak Allah, putra Allah. Makanya Tuhan telah berbicara melalui nabi-nabi mengenai memimpin anaknya, umatnya keluar dari Mesir, dan yang datang kembali dalam Injil dengan pribadi Yesus Kristus. Saya akan membaca Matius pasal 2 untuk Anda dan kemudian akan menjelaskannya. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Itu adalah kutipan dari Hosea Nabi Israel. Ketika Herodes menyadari bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus atau orang bijak dari timur itu sebagaimana mereka disebut, maka Herodes marah dan memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dipelajarinya dari orang Majus. Maka apa yang dikatakan melalui Nabi Yeremia digenapi. Di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Apa yang terjadi pada peristiwa ini bukanlah Firaun, bukan kekuatan orang Mesir,
bukan pemerintahan asing yang sedang menindas orang Yahudi. Bukan. Di sini kita punya seorang raja Israel, Herodes Agung, raja orang Yahudi pada waktu itu, yang sedang mencoba membasmi kompetisi apapun. Herodes adalah seorang penguasa yang gila. Ia haus kekuasaan dan paranoid. Ia bahkan membunuh anggota keluarganya sendiri demi mengamankan tahtanya. Saat ia menangkap adanya ide bahwa akan ada seorang raja Yahudi baru yang lahir, ia segera mengambil tindakan mencoba mengeliminir apapun yang menjadi ancaman bagi tahtanya. Apa yang menarik yang saya temukan mengenai hal ini, yaitu ada dua cara berbeda Allah memanggil anaknya keluar dari Mesir. Kali pertama ada di Mesir kuno, bangsa Israel. Orang Yahudi boleh dikatakan adalah anak Allah, dan ia memanggil mereka keluar dari rezim penindas dan membawa mereka keluar untuk mengalami kebebasan. Nah, berabad-abad kemudian Allah melakukannya lagi dengan cara yang lebih hebat, pada model yang lebih hebat. Anaknya yang bukan sekedar sekelompok orang yang disebut sebagai miliknya, tetapi anaknya sendiri, salah satu dari Allah Tritunggal, anak Allah yang telah datang ke dunia sebagai manusia, anak yang ia putuskan bahwa ia akan melindungi dari orang seperti Herodes Agung, raja Yahudi. Makanya malaikat memperingatkan Yusuf, ayah adopsi Yesus di dunia, dan Maria ibunya, dan mereka diberitahu agar melarikan diri ke Mesir sampai waktu yang aman untuk mereka kembali, yaitu ketika Herodes telah meninggal. Dengan demikian, Yesus mengulangi tindakan-tindakan Allah Bapa yang telah dilakukan berabad-abad sebelumnya, di mana ia mengeluarkan umatnya dari perbudakan, dari keterikatan menjadi bebas. Yesus telah dijauhkan dari pembunuh karena kebencian yang dilakukan oleh raja yang suka membunuh ini, dan dengan demikian Allah membuktikan bahwa ia telah mempunyai suatu rencana bagi umatnya. Yesus, anak Allah yang sempurna, berakhir dengan penderitaan dan mati agar kita semua bisa diadopsi, agar kita semua bisa menjadi anak Allah. Yesus telah membawa kebebasan kepada kita, kepada Anda, kepada saudara, semua ya, dalam namanya. Nah saudara, yang menarik saya temukan adalah selalu ada kuasa duniawi. Selalu ada kekuatan atau beberapa penguasa jahat yang berusaha menindas orang Kristen. Anda mungkin hidup dalam sebuah negara di mana Anda tidak mempunyai kebebasan mengekspresikan iman Anda dalam Kristus. Mungkin ada rezim keagamaan lain atau ada kuasa politik yang mencoba mengeliminasi orang Kristen atau mengusir atau menindas mereka. Jangan pernah melepaskan iman Anda. Jangan pernah menyerah. Dunia akan membenci Anda jika Anda seorang Kristen. Namun kerajaan Anda adalah di surga, bukan di bumi, saudara. Kerajaan Anda tinggal di hati saudara, di hati kita, di hati manusia. Sebagaimana Yesus katakan, kerajaan surga tidak terletak pada kuasa dunia, tidak saudara ya. Tidak pada tahta, tidak pada kedudukan seorang diktator, seorang rezim, tidak. Yesus memimpin Anda keluar dari perbudakan, ya, masuk dalam kebebasan. Ini sangat penting untuk dipahami, untuk saudara pahami, untuk kita pahami semua. Dengan begitu, ya, ia memberi Anda, memberi saudara pendengar, yaitu suatu kesempatan hidup yang sepenuhnya baru, indah. Yesus juga telah memberi saudara, ya, penebusan akhir. Dia memberikan itu. Salah satu hal yang menarik ya dari dua situasi tersebut adalah selama musuh masih hidup. Ingat itu saudara, selama musuh masih hidup dan terus mencari kematian umat Allah, itu belum berakhir, belum.
dan kita belum mendapatkan kebebasan sepenuhnya. Namun, dalam kasus Mesir kuno ya, kebebasan penuh datang ketika orang Mesir berusaha mengejar orang Israel yang masuk ke padang gurun, dan Allah menggunakan air laut merah untuk apa? Untuk menenggelamkan mereka, saudara. Wow, luar biasa. Lalu akhirnya umat itu bebas, umat itu terlepas, umat itu merdeka dari cengkraman orang Mesir itu. Dan dalam kasus Yesus, ya, Yesus Kristus yang anak Allah itu, ya, Yusuf dan Maria serta Kristus kecil harus tinggal di Mesir sampai kematian Herodes. Jadi ada beberapa tenggang waktu Maria tinggal di Mesir setelah Herodes mati, dan kemudian akhirnya sekali lagi anak Allah itu bebas dari ancaman ini, dari ancaman Herodes. Seperti itu gambarannya. Nah, dengan cara yang sama, Allah telah memberi kita sebuah jaminan kemenangan, jaminan kebebasan, jaminan kemerdekaan. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, masih akan ada orang yang akan menyakiti kita. Walaupun ada jaminan itu, masih akan ada orang yang mengejar kita. Masih akan ada orang untuk menjatuhkan kita, menjatuhkan saudara. Mereka mungkin mencoba memperbudak kita. Mereka mungkin mencoba membunuh kita. Intinya adalah Anda akan mendapatkan pembebasan final, kebebasan atas dosa dan kematian, kebebasan dari semua kuasa duniawi, dan kebebasan dari orang yang membenci kita. Itu merupakan janji agung dalam Yesus Kristus. Anda akhirnya akan mendapatkan kebebasan final dalam Yesus. Kebebasan dari dosa-dosa Anda, kebebasan dari sakit duniawi dan penderitaan. Dan ya, bahkan kebebasan dari para penguasa dunia dan para diktator dan orang yang akan membenci kita. Kebebasan dari orang yang memfitnah dan membunuh kita. Selalu ingat bahwa Allah membebaskan dari dosa dan Allah membebaskan kita dari para musuh kita. Bergantunglah pada harapan tersebut dan sukacita bahwa dalam Yesus Kristus Anda akan menerima hadiah kebebasan final dan pembebasan dari semua musuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Di setiap waktu, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.